Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji sareng syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, kita hilap salawat mi wassalam ulah mipakeun ka junjunan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu hadirin sadayana sim kuring nganuturkeun nuhun, mudah-mudahan lengkah ibu ti bumi sewang-sewangan dongkapna ka masjid sing dijantenkeun naon kitu sing kenging ilmu anu mangpaat ibunya kalian ilmu-ilmu anu bade disungkrih ku ibu sadayana sing kacanak yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lengkah ibu dicatat ke Allah Subhanahu wa taala. Mangga waktos sareng tempat nyangakeun ka Bapak Kiai anu sangat kusim kuring dipihormat. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih tabarukan bidzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayat Allah Ta'ala wa Rasuluhu ala bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan inayahnya pada pagi hari ini kita diiradah bisa bermuajahah, bersilaturahmi, sekaligus mari kita niatkan i'tikaf di masjid ini dalam rangka mengikuti kajian rutin pada minggu pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan rahmat, ridho dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada segenap umatnya yang senantiasa mahabbah dan mutaba'ah padanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah untuk bisa mahabbah dan mutaba'ah pada baginda Rasul, sehingga di dunia kita bisa melaksanakan tarbiyahnya, pada waktu kembali ke hadiratnya mendapat ampunan Allah, meninggal membawa iman Islam husnul khotimah, di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Abah yang selalu setia mendampingi kegiatan yang ada di Masjid Baitur Ridwan ini. Kita doakan mudah-mudahan Abah panjang umur, sehat badan, dan selalu diberikan ketabahan, kekuatan di dalam menjalankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirat ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala saya pada pagi hari ini dengan izin dari
pengurus DKM Masjid Baitul Ridwan untuk mengisi acara kajian minggu pagi yang insya Allah pada pagi hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, yaitu membahas yang ada kaitannya dengan pemulasaraan jenazah. Kewajiban bagi setiap muslim di mana kita mempunyai jenazah atau salah satu di antara keluarga, tetangga yang wafat, ada kewajiban bagi kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yaitu ada 4 kewajiban yang hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban yang bisa dilaksanakan, diwakili oleh sebahagian. Beda dengan wajib ain. Kalau wajib ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimat, seperti pelaksanaan sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah saum, itu wajib ain. Kalau kepengurusan jenazah wajib kifayah, yang yang takrif wajib kifayah definisinya, idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqin wa illa athimu kulluhum, di mana dilaksanakan oleh sebahagian, saqatal haraj anil baqin, maka gugur dosa, terpenuhi kewajiban tersebut oleh sebahagian yang melaksanakan. Wa illa athimu kulluhum, tapi apabila tidak ada yang melakukannya, athimu kulluhum, dosanya itu semua kebagian. Ada jenazah, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memandikan jenazah, tidak ada yang mengkafani jenazah, tidak ada yang sholat jenazah, dan tidak ada yang menguburkannya. Itu dosanya semuanya. Kewajibannya ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, sholat jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Memang mayoritas ibu di mana ada jenazah itu boro-boro memandikan, biasanya dekat juga orang nggak pada mau, takut katanya. Sebetulnya nggak perlu ada yang ditakutkan, karena kita juga kan bakal meninggal, dan orang yang meninggal itu nggak bakal bisa bergerak. Nggak perlu kita takuti, dipegang nggak bakal dia bergerak. Jangankan dipegang, dicubit aja diem bu. Yang meninggal, yang udah meninggal dicubit aja diem. Dan kita juga bakal meninggal. Insya Allah mudah-mudahan pada waktu kita meninggal, ruh keluar dari badan kita mendapat ridho Allah, membawa iman Islam, husnul khotimah, amin. Karena itu perpindahan sunnatullah. Itu perpindahan itu dulu kita dipindahkan dari alam arwah ke alam rahim. Waktu di alam arwah kita diciptakan oleh Allah bareng bu, dengan anak kita, cucu kita, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, itu ruhnya bareng waktu diciptakan oleh Allah. Dipindahkan pertama kali pindah oleh Allah ke alam rahim ibu kita. 9 bulan di rahim ibu, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan. Ada nggak yang 12 bulan? Ada. Kalau di kampung dulu, di mana orang yang hamil 12 bulan dibawa ke kandang munding bu, dibawa ke kandang kebo ya bah ya. Cenah pajarkeun mah reneuh kebo cenah. Bukan hamil munding, bukan hamil kerbau, hamil manusia. Bahkan yang hamil itu ada yang 2 tahun, ada yang hamil 4 tahun bu. Imam Syafi'i waktu dikandung oleh ibunya selama 4 tahun di kandungan ibunya. Mungkin ibu bertanya, waktu itu mungkin belum ada sesar. Ada bu,
Sesar dari zaman Nabi juga ada. Nabi semuanya kelahirannya melalui sesar. Tapi yang melaksanakan operasi sesarnya bukan dokter, malaikat. Karena Nabi kan kelahirannya semuanya dari ini, di bawah pusar. Di bawah pusar oleh malaikat keluarin mungkin ilmu kedokteran, operasi sesar yang melahirkan juga tidak menutup kemungkinan diilhami dari kelahiran para nabi. Karena semuanya nabi, yang 124.000 nabi itu kelahirannya tidak seperti kelahiran normal. Semuanya seperti sesar. Bedanya kalau nabi kita, nabi yang kekasih Allah, sebelah kanan, di bawah pusar sebelah kanan. Kalau yang lainnya yang 124.000 sebelah kiri. Itu dulu ada yang 4 tahun itu hamil itu. Bahkan saya pernah menyaksikan di Villa Duta ada yang hamil 2 tahun 3 bulan, 27 bulan. Yang sekarang masih ada anaknya itu. Nah, itu setelah di rahim ibu dipindahkan lagi oleh Allah ke alam dunia melalui kelahiran. Dari alam dunia sekarang kita bakal dipindahkan lagi ke alam barzah melalui kematian. Maka diingatkan oleh para ulama, waladatka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Wahai anak cucu Nabi Adam, Anda waktu dilahirkan nangis. Yang menyaksikan kelahiran Anda semua tersenyum. Ibu yang melahirkan kita tersenyum, padahal konon katanya sakitnya melahirkan itu sama dengan 20 kali patah tulang. Katanya, nggak tahu, saya belum pernah melahirkan sampai sekarang. Katanya yang melahirkan itu sakit. Tapi walaupun sakit, begitu melihat kelahirannya selamat, bayinya selamat, hilang rasa sakitnya ya Bu ya, tersenyum, betul nggak? Makanya saya nanya, saya nggak pernah ngalamin Bu. Walaupun sakit tersenyum, bapaknya tersenyum, bahagia, kakek neneknya, bahkan orang lain yang tidak kenal, yang menyaksikan ikut mengucapkan selamat, bahagia. Tapi andanya waktu lahir nangis, yang menyaksikan kelahiran Anda tersenyum. Fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Ketahuilah, hati-hatilah, persiapkanlah nanti pada waktu Anda pindah dari alam dunia ke alam barzah, pada waktu Anda meninggal, yang menyaksikan kematian Anda semuanya nangis. Usahakan Anda yang tersenyum. Biarkan mereka yang menyaksikan kematian kita menangisi kita, menangisi kematian kita. Biarkan kita yang meninggalnya usahakan tersenyum. Bagaimana untuk mengusahakan tersenyum? Usahakan pada waktu kita meninggal dalam keadaan mendapat rahmat, ridho dan ampunan Allah, membawa iman Islam, husnul khotimah. Bagaimana caranya? Jangan berani meninggalkan kewajiban, jangan berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, supaya pada waktu kita meninggal, biarkan mereka menangisi kita, tapi kita tersenyum meninggal dalam keadaan mendapat rahmat, ridho dan ampunan Allah. Ibu enak meninggal dalam keadaan selamat Bu, daripada menjalani kehidupan. Kalau sekarang menjalani kehidupan repot, ibu ngurus diri sendiri juga repot. Harus makan, harus mandi, harus tidur. Apalagi perempuan harus dandan, nggak dandan jelek kan. Repot. Tapi kalau udah meninggal mah enak, nggak perlu masak lagi, nggak perlu ngurusi suami lagi, nggak perlu dandan, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Tapi yang enak itu meninggalnya yang mendapat ridho Allah, yang husnul khotimah.
Sekali lagi mudah-mudahan kita pada waktu kembali ke hadiratnya mendapat ampunan Allah, membawa iman Islam husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di mana ada jenazah ada 4 kewajiban. Yang pertama memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Cara memandikan jenazah yang pertama mengeluarkan kotoran jenazah. Kalau istilah Sunda disebutnya ngawarodonan. Ada ibu yang tahu bahasa ngawarodonan? Ada? Ngawarodonan kalau istilah orang Sunda. Mengeluarkan kotoran jenazah, dikeluarkan kotorannya. Karena jenazah kalau membawa kotoran tidak dikeluarkan pada waktu memandikannya, dosa. Yang hidup yang mengurusnya hukumnya dosa. Dan khawatir jenazahnya membawa kotoran, begitu dikubur tidak mendapat ridho Allah, maka dikeluarkan. Kecuali jenazah yang meninggalnya syahid dunia akhirat, itu nggak perlu dikeluarkan kotorannya. Seperti jenazah yang meninggal pada waktu perang membela agama pada zaman Rasul. Syuhada itu tidak dimandikan, ibu, tidak wajib dimandikan. Jadi syuhada itu yang meninggal walaupun dia banyak darah langsung dibungkus, ditutup, nggak dimandikan, nggak dikeluarkan jenazahnya, nggak disolatkan, langsung dikubur. Itu jenazah yang meninggalnya syahid dunia akhirat, para syuhada. Tapi kalau yang syahid akhirat tetap harus dimandikan. Yang syahid akhirat itu seperti yang meninggal pada waktu pengajian, itu syahid akhirat. Jadi yang disebut syahid akhirat itu yang meninggal pada waktu pengajian, yang meninggal di malam Jumat, yang meninggal pada waktu melahirkan, itu di alam barzahnya tidak akan mendapat pertanyaan munkar nakir, bebas, selamat. Yang meninggal syahid, syahidnya bukan syahid dunia akhirat tapi syahid akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid, meninggal pada waktu pengajian. Seperti sekarang, ibu pulang dari ngaji, pulang ke rumah, meninggal aja di rumah, syahid tuh. Walaupun semuanya bubar pengajian, pulang ke rumahnya masing-masing, semuanya meninggal dunia, syahid itu semua. Bakal rame itu di berita itu, rame di berita. Tapi minggu depan nggak bakal ada yang ngaji lagi. Itu ada, Bu, kurang lebih 1 tahun yang lalu, pengajian minggu subuh di Masjid Rosniah Al Ahmad BNR. Kebetulan pada waktu itu saya yang ngisi. Saya ngisi sebulan sekali hari minggu kedua. Itu sebelum ngaji si ibunya kena saya juga. Mohon doa katanya Pak Kiai, mohon doa si Kang Haji katanya suaminya sakit. Mohon doanya. Ya, doain mudah-mudahan sembuh lagi. Beres ngaji dia pulang, keluar dari masjid, turun dari tangga seperti ini, tangganya bahkan hanya 2 tangganya. Turun dari tangga, terpeleset, jatuh duduk, meninggal. Syahid itu. Subuh-subuh meninggal. Tapi benar itu minggu keduanya itu yang ngaji tinggal sedikit. Pada takut meninggal lagi kali. Itu meninggal dalam pengajian atau meninggal di malam Jumat, di hari Jumat. Itu meninggal syahid. Mudah-mudahan sekali lagi kita pada waktu ruh keluar dari badan kita, pada waktu kita meninggal, mudah-mudahan oleh Allah diizinkan dan diberi hadiah meninggal dalam keadaan syahid. Amin. Kalau tidak pulang ngaji meninggal di malam Jumat ya Bu ya. Tapi kalau Jumat ini gimana Bu? Meninggalnya Jumat ini gitu maksudnya. Kayak heula. Biarin Jumat ini juga. Nah, orang yang meninggal syahid akhirat tetap dimandikan. Jadi pertama memandikan jenazah itu dikeluarkan kotorannya. Nanti saya praktekkan cara mengeluarkan kotoran. Tapi nggak saya sentuh, ibunya nggak saya sentuh.
karena praktek ini mah dan praktek kebetulan kalau ibu yang jadi peraganya, kalau yang jadi peraganya bapak-bapak sih disentuh. Terus setelah bersih kotorannya diwudukan. Sunnah itu wudu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak diwudukan nggak masalah. Tapi kalau diwudukan sunnah hukumnya, mendapat pahala sunnah. Setelah diwudukan baru disiram, dimandikan. Secara wajib cukup 1 kali disiram. Tapi kalau ingin sempurna disiram pertama, terus lalu dipakai sabun, pakai sampo. Pakai sampo biasa seperti kita mandi, bersih, dibersihkan. Hanya kalaupun tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, terpenuhi kewajiban memandikan jenazah dengan menyirami jenazah dengan air rata semuanya, terbasuh semuanya, cukup itu. Yang sempurna supaya bersih dibersihkan pakai sabun yang bagus, terus pakai sampo, terus kuku-kukunya apabila ada kotoran di kukunya dibersihkan, terus yang di hidung, giginya, terus telinganya dibersihkan semuanya, bersih. Nah setelah itu sudah tidak usah diwudukan lagi. Wudu itu bukan setelah mandi tapi sebelum mandi. Sebelum mandi baru diwudukan. Sebelum mandi wudu dulu. Sama dengan kita, Bu. Kita juga orang yang masih hidup. Ibu kalau mandi jenazah, mandi janabah, bukan mandi jenazah, mandi janabah. Janabah itu mandi misalnya ibu yang masih muda setelah mendapat tamu bulanan. Itu kan wajib mandi kalau sudah bersih. Atau ibu yang punya suami kebetulan malamnya main smackdown, paginya wajib mandi. Nah itu mandi janabah namanya. Nah pada waktu kita mandi janabah juga itu sunat sebelum mandi wudu dulu. Setelah wudu baru mandi. Setelah mandi nggak usah wudu lagi. Kenapa nggak usah wudu lagi? Mandi besar itu menghilangkan hadas besar. Kalau wudu menghilangkan hadas apa? Hadas kecil. Kalau hadas besar sudah hilang, yang kecil pasti hilang. Paham nggak, Bu? Jadi tapi kalau mandi janabah tuh mandi menghilangkan hadas besar. Seperti mandi setelah bersih mendapat tamu bulanan, itu namanya mandi janabah, mandi hadas besar. Nah, itu sunnahnya wudu itu dilakukan sebelum mandi, wudu dulu sunnah. Tapi kalaupun tidak nggak masalah. Setelah wudu baru mandi. Setelah mandi nggak usah wudu lagi. Kalaupun sebelumnya tidak wudu, setelah mandi nggak usah wudu lagi. Karena mandi besar pakai niat menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, yang kecil pasti hilang. Jadi nggak usah niat lagi menghilangkan hadas kecil, nggak usah wudu lagi. Begitu juga kalau kita memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah wudukan dulu mandi jenazahnya. Setelah jenazahnya wudu, terus dimandikan. Setelah dimandikan sudah dibawa. Bersih mandikan dibawa lalu dikafani. Cara mengkafani kalau mayatnya jenazahnya perempuan itu 2 lapis. Terus pakai babajuan. Bukan baju betulan ya. Babajuan, pakai baju. Terus pakai seperti samping, seperti kain. Jadi sepotong baju, sepotong kain. Terus pakai tutup kepala. Jadi jumlahnya 3 lapis. 2 lapis yang dihamparkan, terus 1 lapis dibagi 2, dipakai kain-kainan dan baju-bajuan, terus pakai tutup kepala. Itu cara membungkus jenazah. Dibungkus. Tapi boleh ibu, kalau ibu pengen dibungkus dengan baju yang baru ibu beli, belum dipakai, kebetulan keburu sakit, terus ibu takut nggak sembuh lagi,
ibu wasiat ke anak, cek ibu teh ke anak-anakku, ini baju mama yang mama beli belum sempat dipakai, sekarang mama sakit, daripada direbutin oleh anak-anak, nanti kalau mama meninggal tolong bungkusin dengan baju ini. Boleh daripada diparebutkeun ku anak, mending bawa maut kadinya, bawa kubur. Nggak apa-apa, walaupun warnanya bukan putih, boleh warna apa aja boleh, tapi sunnah pakai kain yang warnanya putih. Kalau kebetulan bajunya warnanya putih, baju itu aja pakai, nggak apa-apa. Laki-laki juga mau pakai jas nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa, asal terbungkus. Tapi kan kita jarang ya melakukan seperti itu, khawatir nanti orang yang tidak tahu hukum sangkanya kayak orang kafir aja pakai jas. Nggak apa-apa, sebetulnya pakai jas juga nggak apa-apa, hanya makruh aja kalau memang terlalu norak lah. Kalau norak seperti ini, pakai celana, pakai kemeja, pakai jas, itu makruh hukumnya, makruh. Sebaiknya itu yang afdol tetap pakai kain kain kapan aja yang. Bahkan kalau sedang melaksanakan umroh, seperti pada jemaah sekarang tuh, jemaah yang sekarang sudah sebagian kan sudah ada di Madinah, yang pemberangkatan kloter 20 kemarin yang dilepas dari Masjid Raya itu sekarang udah di Madinah. Begitu mereka 9 hari di Madinah, 8 hari di Madinah, berangkat ke Mekah, mampir di Bir Ali pakai pakaian ihram. Apalagi kalau perempuan pakaian ihramnya kan baju putih bersih, meninggal bungkus pakai pakaian ihram, tambahin aja lapisannya, tambahin 2 lapis lagi, jadi supaya jadi 3 lapis. Karena sunnahnya, afdolnya 3 lapis. Laki-laki sama. Kalau laki-laki, ibu barangkali sewaktu-waktu menyaksikan tetangga atau saudara yang meninggalnya laki-laki, itu kain kapannya cukup 3 lapis, nggak pakai baju-bajuan, nggak pakai kain-kainan, nggak pakai tutup kepala, cukup 3 lapis kalau laki-laki. Nah, setelah dikapani, kewajiban yang ketiga sholat jenazah. Ini semuanya mudah, Bu, apalagi memandikan jenazah mudah. Kalau saya pikir masih sulit memandikan bayi daripada mandi jenazah, karena jenazah dimandikan diem. Kalau bayi, ibu punya bayi dimandikan diem nggak bayinya? Itu poporojolan bayi mah. Hese kene ngamandikan bayi daripada mandi jenazah. Jenazah diem. Kalau jenazahnya begitu dimandikan poporojolan tong jadi ibu can maot teteh. Dan maut. Bahkan ada kan jenazah yang matanya nggak tertutup molotot, kieu apa tuh. Tenan naon ibu anu jenazah matanya terbuka molotot gitu, polototan deui we. Papolotot-polotot jeung jenazah mau apa sea ieu. Lamun jenazahna kiceup esotkeun. Mun kiceup mah berarti can maot. Ada kan Bu yang terbuka? Itu sebetulnya mudah. Kalau terbuka, matanya terbuka, yang satu orang menutup mata, terus yang satu orang menutup mata sambil iya tah pepeuteyan ini, tangan kiri pencet ini, tangan kirinya sama ininya ditutup, terus ibu jari kakinya pencet. Di 2 orang, yang satu orang pencet ibu jari, yang satu orang memegang ini sambil dipegang keras dan ditutup matanya, baca sholawat 11 kali. Baca sholawat yang mudah aja nggak apa-apa. Sholawat Jibril sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Setelah 11 kali, ya Allah, ini jenazah matanya terbuka terus, tolong ya Allah tutup, jangan sampai terbuka lagi, lepas insya Allah. Tapi kalau tanpa sholawat, tanpa kita ngomong doa seperti itu, ditutup gitu, seperempatnya begitu dibuka, bontak dulu gitu tuh. Begitu bontak dulu, pun si ibu lagi ngajol sih. Pakai baca sholawat itu kalau terbuka.
itu matanya. Itu yang kedua, setelah memandikan jenazah mengkapaninya. Yang ketiga, sholat jenazah. Sholat jenazah mudah, nggak usah pakai ruku, nggak usah pakai sujud. Dan itu bukan hanya kewajiban yang bisa dilakukan oleh kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga kalau melaksanakan sholat jenazah selain dapat pahala, ikut partisipasi doa untuk jenazah. Karena hakikat sholat jenazah itu doa, doa untuk jenazah. Ibu kalau di daerah Cipayung, Cisarua, itu yang melayat itu perempuan, ibu-ibu bawa mukena. Terus ikut sholat jenazah. Sebelum jenazah dibawa ke masjid, di rumah sholat jenazah ibu-ibu. Itu lebih baik. Kalau di sini pernah ada yang begitu? Belum ya? Kalau dilakukan bagi itu bagus itu. Bukan boleh lagi. Itu hal yang sangat baik. Sesuatu yang sangat baik. Tapi ibu biasa pakai pakaiannya seperti pakaian sholat yang disebut mukena. Kalaupun bukan mukena nggak masalah, asal tertutup aurat. Seperti ibu pakai pakaian begini kan itu tertutup aurat. Tinggal ininya aja tuh, tangannya aja sampai pergelangan tertutup. Nah itu sholat jenazah. Sholatnya begini, kalau sholat jenazah mudah sekali. Pertama niat, begitu takbir. Kalau bisa sebelum takbir talafud niat, usolli ala hadhil mayyitati, kalau mayitnya perempuan. Kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi taala atau imaman lillahi taala. Niat saya sholat ini mayit 4 kali takbir fardu kifayah. Niatnya begitu, begitu takbiratul ihram, begitu Allahu Akbar, di dalam hati niat saya sholat ini jenazah 4 kali takbir fardu kifayah. Namun karena Allah, langsung baca Fatihah, nggak baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua baca sholawat yang biasa kita baca pada waktu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Apal enggak Bu? Untuk apal mata sholat atuh. Apa? Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Baca doa cukup 2 kalimah. Kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha. Kalau laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu. Cukup 2. Kalau hafal ditambah Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa gsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu bidadanas wa abdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa aidha min adzabil qabri wa fitnah min adzabin nar. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Sebanyak mungkin kalau kita hafal. Bahkan kalau di Masjidil Haram Bu, di Masjid Madinah Nabawi dan di Masjidil Haram itu lama doanya. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al dzalik laha fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa lasirati nura fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila liqa'illahi ta'ala wasilah. Terus dibaca doa untuk mayit. Tapi cukup 2 kalimat tadi kalau kita ngapal. Allahumma gfirlaha warhamha. Kalau perempuan, kalau mayitnya laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu. Terus takbir lagi, Allahu Akbar. Setelah takbir yang keempat itu doanya sunat. Kalau bisa kita baca, kalau nggak bisa langsung salam. Kalau bisa baca doanya, baca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tepati wauh doana oge eta mah. Kalau nggak kena ya udah nggak usah baca begitu. Allahu Akbar langsung salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kewajiban. Tinggal ngubur. Kalau kubur itu kewajiban laki-laki yang menguburkannya. Kubur itu mayit wajib dihadapkan ke arah kiblat. Wajah dan badannya wajib diarahkan ke arah kiblat. Dan sunnah si jenazah tersebut mulutnya mencium tanah. Itu sunnah. Kalaupun tidak mencium tanah nggak jadi masalah, asal menghadap ke arah kiblat. Bisi ibu dikubur hoyong nganggo kasur oke mangga. Tapi udah nggak ada artinya ya pakai kasur. Kalau misalnya ibu pengen pakai kasur, pengen pakai peti, mesennya peti nanti ayeuna heuk bae. Asal jangan telentang, harus menghadap ke arah kiblatnya ngigir. Sia yang di kasuran heuk aya mesen teh ayeuna ngan ukur makruh. Teu dosa gitu. Makruh, tapi lebih baiknya tidak pakai apa-apa, langsung tergeletak di tanah dan mencium itu yang lebih baik. Teu kudu make kasur lah, geus bosen orang make kasur wae. Enggak usah pakai kasur, di tanah aja. Mencium ke tanah itu kewajiban yang terakhir. 4 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat apabila ada keluarga, tetangga atau sanak saudaranya yang meninggal, yang wafat meninggalkan alam dunia yang fana ini. Jadi 4 kewajiban kifayah. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga sholat jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Insya Allah setelah ini kita praktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Kalau ada kain mah sambil cara membungkus jenazah gitu ya. Tapi nanti juga yang praktek sholat jenazah. Apalagi sholat jenazah, ibu biar bisa sholat jenazah. Sebentar dah sholat jenazah. Teu kudu make ruku ibu, sanajan jenazahna metoha, tetapi teu kudu make ruku metoha oge. Itu yang bisa disampaikan yang ada kaitan dengan tata cara pemulasaan jenazah. Selanjutnya insya Allah mari kita praktekkan cara memandikan jenazah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.